untuk mudik ini kalau mau anak-anak kita sehat itu perlu dipersiapkan secara khusus. Anak tuh sebenarnya paling kecil bisa kita bawa mudik itu usia berapa sih dok? Terutama terkait naik pesawat. Karena kalau kita mencium bayi itu sama aja kita mentransmisikan penyakit atau bakteri-bakteri yang buat kita nggak berbahaya tapi buat bayi berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Sehat RSCM semua yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Dr. Diadra Anissa, spesialis anak. Hari ini saya akan menjadi host untuk podcast RSCM selama 30 menit ke depan. Nah, tidak terasa ya, sudah hampir 10 hari terakhir nih kita menjalani ibadah Ramadan. Nah, berarti sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Nah, untuk masyarakat Indonesia pastinya banyak yang mudik. Nah, Sobat Sehat RSCM pasti banyak juga yang sedang sibuk-sibuknya untuk menyiapkan pulang kampung. Nah, ada satu hal nih yang sering terlupa, yaitu ketika kita mengajak anak-anak kita untuk perjalanan jauh, sebenarnya apa aja sih yang harus kita perhatikan terkait kesehatan? Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mengenai travel medicine. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait kesehatan anak selama mudik. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini, yaitu Dr. Ari Praitno, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf di Divisi Infeksi Penyakit Tropik KSM Anak RSCM. Selamat pagi Dr. Ari, apa kabar dok? Selamat pagi Dr. Diadra, alhamdulillah sehat. Dr. Diadra juga mudah-mudahan sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Lancar ya puasanya ya dok? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit nih dok mengenai mudik dan gimana caranya kita menjaga anak-anak kita supaya sehat. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih dok, apa saja sih yang harus diperhatikan orang tua ketika mengajak anak-anaknya untuk mudik, spesifiknya terkait kesehatan anak? Ya, mudik itu saya kira merupakan suatu tradisi ya yang dilakukan tiap tahun, dan keluarga itu biasanya kalau mudik tuh pasti membawa anak-anaknya. Jadi memang anak-anak adalah bagian dari keluarga yang mengikuti tradisi mudik ini, dan ini juga mungkin memiliki potensi untuk mengganggu kesehatan mereka. Terutama mudik yang perjalanannya jauh, lama ya, kemudian juga kemungkinan kontak juga dengan beberapa orang dan risiko-risiko lainnya. Jadi memang untuk mudik ini kalau mau anak-anak kita sehat itu perlu dipersiapkan secara khusus. Mungkin kalau perjalanannya dekat, mudiknya jaraknya dekat, nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau yang jaraknya jauh itu yang butuh persiapan khusus. Itu yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini. Baik dokter, jadi dari Dr. Ari sendiri ada tips nggak sih gimana caranya agar anak-anak kita tuh tetap sehat selama perjalanan jauh? Gimana sih caranya orang tua agar mencegah anak-anaknya sakit selama mudik? Ya, sebenarnya kalau kita mau merencanakan itu perjalanan mudik, sebenarnya bukan cuma perjalanan mudik aja ya, perjalanan yang lain juga sama. Tapi khususnya mudik, karena mudik itu kan mungkin sebagian anggota keluarga tuh berpuasa. Kedua juga saat itu volume dari perjalanan ini juga padat-padatnya, orang mau lebaran kan soalnya. Jadi membutuhkan satu perhatian khusus. Nah, apa yang mesti disiapkan? Yang pertama kita mesti menyiapkan anak-anak kita dan juga diri kita dari perjalanan itu dari sebelum perjalanan. Kemudian nanti ada yang mesti kita antisipasi pada saat perjalanan dan juga pada saat setelah sampai tujuan. Jadi ada 3 fase yang mesti kita siapkan. Yang sebelum perjalanan yang paling penting tentu kita membuat itinerary dulu. Ini perjalanannya kemana? Kalau perjalanannya makan waktu lama sampai berhari-hari, tentu beda. Yang perjalanan cuma 2-3 jam saja, gitu ya. Kemudian perjalanan pakai apa? Oh, pakai kapal laut misalkan. Dengan pakai pesawat yang durasi perjalanannya juga berbeda, risikonya berbeda. Maka rencana perjalanan dalam bentuk itinerary itu penting. Dengan demikian kita bisa meminimalkan risiko yang bisa terjadi kalau itu tidak diantisipasi. Terus anak-anak kita sendiri juga mesti disiapkan kalau dia mau perjalanan. Apa sih mesti disiapkan? Oh, dia mungkin harus kondisi fisiknya harus sehat. Artinya kalau tidak sehat jangan dipaksakan perjalanan di waktu itu. Kemudian kalau dia sehat pun dia harus dipersiapkan, mungkin harus banyak istirahat. Kemudian nanti ada perjalanan yang membutuhkan terkait dengan waktu ya, dengan jet lag kalau naik pesawat dan sebagainya, itu juga harus ada persiapan. Itu sebelum perjalanan dimulai. Nanti selama perjalanan ada lagi yang mesti disiapkan apa? Ini perjalanan
sama siapa? Cukup anggota keluarga saja dengan kendaraan atau bersama orang lain, itu juga mesti dipikirkan. Kalau bersama dengan orang lain mungkin interaksinya akan makin banyak ya. Memang kita senang kadang-kadang berjalan sama orang lain itu tambah rame, tambah banyak variasi gitu. Tapi risiko juga bertambah. Nah itu juga mesti diperhitungkan. Kendaraan yang digunakan juga kita mesti antisipasi. Ini ada risiko nggak buat anak ya? Bayi-bayi kecil itu mungkin beresiko kalau dia harus naik pesawat. Apalagi bayi-bayi yang di bawah usianya masih sangat muda. Maka kalaupun naik pesawat yang bagaimana dan persiapan apa. Kemudian nanti sampai di tujuan juga demikian. Biasanya anak-anak itu kan kalau habis perjalanan panjang itu capek, lelah. Pasti sampai ke tempat tujuan bawaannya lemes, kemudian juga nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu bagaimana membuat dia recovery, pulih kembali, itu juga perlu ada teknik-teknik. Itu kira-kira secara umum gambaran persiapan yang harus disiapkan. Baik dok, berarti banyak sekali yang Banyak, harus betul. disiapkan oleh orang tua ya ketika Makin jauh, makin lama perjalanan, makin banyak persiapannya gitu. Oh iya baik dok. Ini mungkin banyak pertanyaan orang tua juga dok. Anak tuh sebenarnya paling kecil bisa kita bawa mudik itu usia berapa sih dok? Terutama terkait naik pesawat mungkin ya dok. Itu juga tergantung tadi ya kemana perjalanannya, naik apa, durasinya berapa lama. Sebagai contoh begini, kalau naik pesawat barangkali yang mesti diperhitungkan adalah soal ketinggian. Ada bayi-bayi yang kalau dia terhadap tekanan oksigennya rendah, dia akan lebih sensitif. Dia akan berespon negatif lebih cepat. Makanya bayi-bayi kecil itu kalau bisa, dia kalaupun naik pesawat, harus pesawat yang punya cadangan oksigen. Dalam arti otomatis dia akan keluar sendiri. Biasanya pesawat-pesawat jumbo jet. Tapi sebaliknya kalau pesawat-pesawat yang dukungan oksigennya terbatas, nah itu yang harus hati-hati. Sebaliknya bayi sendiri itu vestibulernya belum sempurna kayak kita. Jadi kalau naik kapal laut misalkan, bayi malah nggak apa-apa, nggak mabuk dia. Tapi kita kalau naik kapal laut terombang-ambing dengan gelombang yang tinggi, kita akan mabuk. Jadi berbeda. Nah, jadi tergantung kepada kita menggunakan apa medianya. Kalau misalkan pesawat, maka pertama tentunya kalau bisa dia di atas 40 hari. Kenapa? 40 hari tentu dianggap sistem pernapasannya jauh lebih baik ketimbang dia baru lahir. Kalau neonatus atau baru lahir tentu dia lebih sensitif lagi terhadap perubahan tekanan oksigen. Kedua, pesawat yang digunakan tentu juga harus ada itu tadi ya, dukungan oksigen yang otomatis. Nah, tapi kalau misalnya perjalanannya darat, mungkin lebih dini nggak masalah selama ada di pelukan ibu, ASI-nya tercukupi ya. Kemudian lingkungan di dalam kendaraannya juga cukup aman buat bayi, nggak terlalu dingin dan sebagainya gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan soal usia. Maskapai sendiri juga beda-beda pendapatnya soal ini. Ada yang batasannya 3 bulan, 6 bulan, ada yang sebulan dan lain-lain. Jadi kita mesti lihat aturan dari kendaraan yang dipakai itu bagaimana. Tapi secara umum sebenarnya kalau misalkan bayi itu sudah di atas 40 hari, itu umumnya aman. Dia naik kapal laut bisa, naik pesawat bisa, asal kendaraannya memenuhi syarat untuk mendukung resiko yang bisa timbul. Demikian. Baik dok, jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya dok, cuma memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah dokter ada tips nggak dok, misalnya nih harus banget bawa bayi di atas 40 hari untuk mudik naik pesawat. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tuanya itu selama di dalam pesawat agar anaknya itu tidak terlalu rewel gitu dok? Ya, pertama tentu adalah si bayinya harus sehat. Karena kalau bayinya batuk atau pilek, terutama pilek ya, kalau tersumbat itu resiko sekali. Karena tekanan antara di dalam hidung dengan tekanan di telinga itu akan tidak sama. Karena tidak sama maka tidak akan bisa menyesuaikan. Maka yang terjadi adalah bayi itu akan mendapatkan tekanan yang tinggi di gendang telinga dan bayinya akan rewel. Nah bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan merangsang refleks mengisap dia. Dengan merangsang refleks mengisap itu, dengan mengisap si bayinya mengisap, maka akan terbuka saluran antara tuba eustachi atau telinga tengah itu dengan saluran hidung. Maka ini akan melancarkan tekanan sehingga tidak menekan membran atau gendang telinga. Nah, dengan cara menyusui. Jadi pada saat take off, terutama take off dan landing, di mana pada saat itu terjadi penurunan tekanan yang sangat drastis, maka pada saat itulah sebaiknya bayi disusui. Ya, jadi dengan disusui itu selain membuat bayi tenang juga membuat tekanannya sama. Itu kira-kira tipsnya. Baik dok, jadi tips yang sangat bermanfaat nih. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat RSCM harus membawa bayinya untuk mudik naik pesawat, maka saat take off dan landing disusui ya dok. Betul. Ya. Okay. Atau kalau nggak bisa disusui, diberikan susu formula dan sebagainya. Kalau memang nggak memungkinkan ASI-nya.
Baik dok. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok terkait kotak P3K. Apakah Ya. ada obat-obatan tertentu yang harus disiapkan oleh orang tua untuk Ya. anak-anaknya? Kotak P3K saya kira itu antisipasi terhadap kemungkinan adanya cedera atau luka yang terjadi selama perjalanan. Itu saya kira harus dan wajib. Hanya barangkali kotak P3 kita kalau kita lihat selama ini tuh kadang-kadang lebih banyak untuk orang dewasa ya. Iya benar. Sedangkan untuk bayi dan anak-anak itu masih ada beberapa yang kurang. Ya, tapi tetap untuk yang dasarnya sama. Jadi semua peralatan di situ yang mendukung kalau ada luka maka itu tentu harus disediakan. Ya, seperti cairan antiseptik, kemudian juga perban, plester itu tetap ada. Ya, nah untuk bayi barangkali atau anak itu barangkali juga harus dipersiapkan misalkan obat anti mabuk itu juga perlu ya, yang khusus untuk anak-anak. Demikian juga kalau misalkan kita mau berikan penutup luka itu disesuaikan untuk anak-anak itu karena kulit anak itu kan masih sangat tipis beda sama orang dewasa. Nah kemudian di P3K juga mungkin kita perlu sediakan beberapa benda-benda yang mungkin diperlukan, misalkan itu tadi kalau misalkan ada luka atau apa itu kita persiapkan juga ada di sana gitu. P3K sendiri itu sebenarnya ada daftarnya khusus ya, yang kalau memang ada mau berkonsultasi kita akan bisa berikan di dalam layanan konsultasi travel medicine apa sih isi dari P3K itu. Itu mungkin perlu dirinci dan itu mungkin kalau disebutkan di sini terlalu banyak gitu ya. Nanti bisa kalau mau konsultasi, mau perjalanan kita bisa akan bantu untuk menyebutkan apa saja. Tapi itu memang harus disiap. Harus ya dok. Ya. Baik dok. Jadi kalau untuk obat anti muntah sendiri atau ya paling aman diberikannya sejak anak usia berapa ya dok? Pada prinsipnya selama mereka itu sudah bisa konsumsi obat anti muntah itu bisa. Biasanya 6 bulan ke atas. Lebih aman lagi memang setahun. Tapi sebenarnya jangan salah, ini khawatirnya kan kadang-kadang ada orang tuh berpendapat kalau mau ngasih obat untuk anak ibunya yang minum. Iya benar. Katanya disusui ASI-nya. Padahal kita nggak bisa mendukung, nggak bisa menghitung berapa banyak konsentrasi obat yang masuk lewat air susu ke anak. Jadi tetap yang diperhitungkan adalah pada anaknya atau bayinya. Jadi bayinya harus bisa masuk obatnya dan kemudian diserap dan kemudian obat itu bekerja. Nah jadi itu dianggap bahwa sebaiknya kalau memang dia membutuhkan obat seperti itu sebaiknya di atas 6 bulan. Ya kalau di bawah 6 bulan nanti butuh konsultasi khusus dengan dokter. Mungkin demikian. Baik dok. Satu lagi nih dok, kan orang tua tuh sering minta antibiotik buat jalan jauh jaga-jaga kalau anaknya sakit. Nah menurut dokter seperti apa nih praktiknya? Nah ini yang saya ingin tegaskan sama Bapak Ibu semua ya, sobat sehat RSCM ya. Jadi untuk antibiotik itu bukan benda yang biasa-biasa aja. Ya saya sebagai seorang ahli infeksi, saya sudah sering melihat penggunaan antibiotik itu kadang-kadang boleh dibilang tidak terbatas. Padahal ini seperti pisau bermata dua. Dia ada manfaatnya kalau digunakan secara tepat, tapi justru berbahaya kalau digunakan tidak tepat. Apa bahayanya? Antibiotik itu bisa menyebabkan yang dibunuh bukan cuma kuman penyebab sakit, tapi kuman sehat di tubuh kita pun dimusnahkan atau dibunuh. Padahal itu Tuhan ciptakan untuk menyeimbangkan antara bakteri yang baik sama bakteri yang jahat. Kalau dengan antibiotik penggunaannya terlalu mudah dan tidak terkontrol dengan baik, maka bakteri yang sehat akan mati sehingga yang merajalela bakteri yang jahat. Nah, jadi untuk antibiotik yang akan dibawa perjalanan jauh, kalau satu mau mudik atau apa, itu saran saya harus berkonsultasi sama dokter. Nanti dokter akan melihat riwayat anak ini. Contohnya begini. Ada anak yang memiliki riwayat infeksi berulang karena ada kelainan anatomi dari saluran kencingnya. Anak-anak seperti ini kan perlakuannya khusus. Kalau dia nggak pakai diapers, maka dia akan mudah kencing, sulit di perjalanan. Sebaliknya kalau dia pakai diapers, maka dia akan risiko untuk mendapatkan infeksi dari diapers tersebut. Maka jalan keluarnya kita boleh berikan misalkan antibiotika profilaksis, tapi tentu dengan pertimbangan atau dengan konsultasi dokter. Nah itu nggak bisa kalau misalkan mohon maaf orang tua bawa sendiri, beli sendiri, ngasih sendiri karena nggak bisa ditakar. Jadi antibiotik boleh digunakan selama perjalanan, tapi dengan pertama konsultasi sama dokter, dibatasi betul dan diukur betul dosisnya dan itu aman, tidak menyebabkan pisau bermata dua tadi buat si bayi itu atau si anak itu. Demikian.
Baik dokter, jadinya untuk sobat sehat RSCM yang mau minta antibiotik, nah harus konsultasi dulu ya ke dokter, Betul. jangan langsung beli aja karena Betul. banyak efek negatifnya kalau kita memberikan antibiotik secara tidak tepat, Terkontrol. tidak terkontrol. Baik dokter. Nah untuk Lebaran ini kan seringkali kita juga bertemu dengan Iya. anggota keluarga yang sangat banyak ya dok. Nah apa saja sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar anak kita itu tidak tertular penyakit? Ya, ini juga resiko yang sangat besar buat seorang anak ya. Karena biasanya kalau Lebaran itu kan kita itu bersilaturahmi keluarga, Mm-mm. sehingga nyaris tanpa batas, bersentuhan, kontak gitu ya, berkata-kata itu boleh dibilang akrab sekali karena jarang ketemu dan sebagainya. Nah di saat seperti itulah di mana mereka bertemu dan berkumpul di satu tempat dengan golongan umur yang berbeda, dengan latar belakang kesehatan juga yang berbeda. Di situ sisi yang paling mesti diwaspadai. Kenapa? Karena anak adalah insan yang paling lemah dari komunitas itu. Anak, bayi terutama, dan juga orang tua geriatri, manula, itu juga harus hati-hati. Jadi buat mereka-mereka yang tidak sehat, sebaiknya tidak hadir di situ. Kalaupun harus hadir, gunakan masker, terutama mereka yang tidak sehatnya di saluran napas. Kalau bisa jangan kontak langsung, jangan sampai bersentuhan, misalkan pipi dengan pipi kan itu terlalu dekat gitu ya. Cukup salaman dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, ada kondisi-kondisi di mana misalkan anak itu, terutama bayi ya, kan kita cenderung kalau bayi itu gemes ngelihatnya. Iya dok. Pasti lihat lucu gemes itu maunya dicium. Nah itu sebaiknya jangan dicium. Kebiasaan buruk. Karena kalau kita mencium bayi itu sama aja kita mentransmisikan penyakit atau bakteri-bakteri yang buat kita nggak berbahaya tapi buat bayi berbahaya. Jadi sentuhlah dia dengan tangan, sentuhlah dia tanpa harus menciumnya. Kemudian yang ketiga juga kita harus hati-hati kalau ada di satu ruangan itu kita mesti lihat ruangan ini padat sekali tidak. Ventilasinya gimana? Kalau ada yang batuk, apalagi dia tidak pakai masker, pasti dropletnya, sirkulasinya di situ akan ada di situ bibit penyakit. Maka akan mudah sekali mengenai orang-orang di situ. Jadi soal ventilasi ini penting dan kepadatan ruangan juga penting. Mungkin itu tips yang paling sederhana. Baik dokter. Nah sebenarnya apa sih yang kita paling khawatirkan dok kalau misalnya bayi-bayi kecil tuh tertular, misalnya batuk pilek dari orang dewasa, biasanya kan kalau orang dewasa batuk pilek cepat sembuh. Nah apa yang terjadi nih kalau kenanya ke anak-anak yang masih kecil, terutama bayi-bayi? Ya, bayi itu kan saluran napasnya masih belum sempurna ya. Dia masih sangat kecil ukurannya, diameter saluran napas itu masih sangat kecil, sehingga kalau ada sumbatan karena lendir yang pekat sedikit saja dia sudah napasnya susah. Bisa terjadi sesak napas, bisa terjadi mengi bahkan kalau yang punya riwayat alergi. Jadi kita usahakan pada bayi-bayi itu agar saluran napasnya itu aman gitu ya. Nah makanya ini sebenarnya bukan cuma orang dewasa yang sakit aja loh. Mohon maaf ya, kalau ada orang tua yang merokok itu juga berpengaruh pada bayi. Kenapa? Asap rokok yang dihisap itu, ini mohon maaf bukannya saya ini, tapi yang jelas untuk dari sisi anak itu mereka sangat berisiko. Asap rokok yang dikeluarkan itu nggak sepenuhnya lepas dari tubuh kita kan. Itu kadang-kadang masih nempel di daerah hidung bagian dalam, di daerah bibir dan sebagainya. Waktu kita bersentuhan sama bayi, kita mencium, maka asap itu akan masuk. Dan ini akan menimbulkan kondisi yang mempercepat mudahnya infeksi dan makin mengganasnya infeksi. Jadi saya harapkan buat mereka yang merokok untuk tidak menyentuh, terutama di saat-saat momen Lebaran ini di mana bayi-bayi dan anak-anak itu dekat sekali dengan kita dan kadang-kadang kita lupa dengan itu. Mungkin itu. Iya, baik, ini penting sekali ya poinnya ya dok. Jadi selain kalau misalnya kita lagi batuk pilek pakai masker, cuci tangan, jangan itu jangan cium-cium lupa. bayi, Benar. jangan merokok juga ya, Iya. terutama ketika banyak anggota keluarga dan bayi-bayi. Oke. Nah, selanjutnya dok terkait vaksin. Ya. Nah, apa saja sih vaksin yang harus kita berikan pada anak sebelum mudik? Ya, sebenarnya vaksin yang direncanakan oleh pemerintah itu cukup ya untuk melindungi anak-anak kita. Ada beberapa vaksin yang kita sarankan terutama dari pemerintah ya, yang juga diperkuat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana kami mengeluarkan rekomendasi jadwal imunisasi buat anak ya. Itu tujuannya memang melindungi anak dari beberapa penyakit yang juga bisa didapatkan selama perjalanan mudik pulang ke rumah pada saat Lebaran. Di antaranya adalah beberapa vaksin yang mencegah terjadinya pneumonia. Ya, kita tahu pneumonia itu bisa disebabkan oleh beberapa penyakit, di antaranya
batuk kerjan, pertusis, itu ada di vaksin pentavalen ya. Kemudian kita juga berikan vaksinasi untuk Haemophilus influenza tipe B yang bisa menyebabkan juga pneumonia. Kemudian yang sekarang juga sudah mulai diberi dari tahun 2020 sudah diberikan, yaitu pneumococcus PCV, itu juga sudah diberikan. Kemudian imunisasi campak itu juga untuk mencegah pneumonia karena virus morbili ya, virus campak. Dan kemudian imunisasi influenza itu kita rekomendasikan di IDAI ya, walaupun di pemerintah belum ada, tapi kami sudah merekomendasikan di IDAI untuk melindungi terhadap infeksi virus flu ya, itu yang kita anjurkan. Dengan demikian kalau itu diberikan, maka sebenarnya secara tidak langsung sudah terlindungi anak kita. Walaupun tetap dengan cara yang tadi ya, bagaimana kita mempersiapkan perjalanan ya, hidup sehat dengan cuci tangan, pakai masker kalau memang ada resiko atau kemungkinan terpapar, maka itu melengkapi dengan imunisasi yang sudah kita berikan. Imunisasi tetap atau vaksinasi tetap menjadi pencegahan terbaik untuk melindungi anak-anak kita dari kemungkinan infeksi, termasuk infeksi selama perjalanan mudik. Itu. Baik dokter, jadinya sebenarnya vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah dan IDAI itu sudah mencangkup perlindungan yang sangat banyak ya pada anak. Tapi memang ada beberapa vaksin yang memang direkomendasikan yang tidak ada di sana, yang pada kondisi tertentu itu juga ada sebenarnya. Baik dok, bagaimana dengan vaksin-vaksin yang direkomendasikannya pada daerah tertentu saja dok, misalnya Japanese encephalitis misalnya. Ada orang Jakarta mau mudik ke Lombok, nah itu apakah harus diberikan juga dok? Ya, jadi itu salah satu pentingnya konsultasi sebelum perjalanan atau pre-travel consultation. Jadi sebelum perjalanan, kalau mau aman sebenarnya anak-anak kita itu, keluarga kita ya, bukan cuma anak-anak, termasuk anak kita. Nah itu perlu dikonsultasikan, dok kami mau perjalanan ke lokasi tertentu. Itu nanti dokter akan melihat di lokasi itu apakah lokasi yang kira-kira endemis penyakit tertentu enggak. Berapa lama perjalanannya, apa aktivitas yang dilakukan. Ini sebagai contoh ya. Kalau kita mau ke daerah seperti Papua gitu ya, atau Indonesia bagian timur, kan itu endemis untuk penyakit malaria. Maka risikonya tentu besar untuk terinfeksi malaria. Tapi mesti diwaspadai, mesti dipahami bahwa untuk mencegah penyakit malaria, kita butuh obat. Obatnya minumnya nggak tanggung-tanggung. Ya kan, 1-2 hari sebelum berangkat sama 4 minggu sesudah kembali. Jadi kan cukup panjang. Dan yang diminum dosisiklin, yang untuk anak umur tertentu nggak bisa diberikan. Jadi memang untuk kondisi kayak gini tuh ada aturan khusus atau ada ketentuan khusus. Cuma maksud saya adalah bahwa kalau kita mau berangkat ke satu tempat, vaksinasi yang kita berikan atau obat profilaksis yang mau kita minum itu sangat ditentukan dengan kemana kita perjalanan, berapa lama. Kalau di daerah Indonesia bagian timur yang endemis malaria, kalau aktivitas kitanya hanya seputaran di kota besar, kemudian di di seputaran hotel saja gitu ya, nggak sampai masuk ke pelosok, ke hutan atau ke pantai, ya mungkin kita nggak perlu pakai profilaksis. Tapi kalau misalkan kita sampai turun, ada aktivitas sampai kita berenang ke daerah terpencil, ke pantai atau ke daerah hutan-hutan, kita mungkin butuh profilaksis untuk itu. Nah itu satu. Yang kedua, vaksinasi juga demikian. Kalau ada area-area yang terkenal memang penyakitnya endemis penyakit tertentu, seperti tadi Dokter Diandra sudah menyampaikan Japanese encephalitis ya, itu kan di daerah tertentu ya, seperti di Bali, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, itu ada kan daerah di sana. Jadi kalau ada perjalanan ke sana dan kira-kira akan lama, apalagi aktivitasnya sampai kemana-mana, itu sebaiknya saran saya kita lengkapi imunisasi yang sesuai itu. Misalkan kita berikan vaksin untuk Japanese encephalitis. Begitu juga untuk kalau nanti udah ada vaksin-vaksin yang lain gitu, itu juga disesuaikan. Kalau kita mau perjalanan ke Afrika, misalkan kita di sana kan ada yang namanya meningitis belt, jadi sabuk meningitis di Afrika Tengah itu. Nah kalau mau ke area-area seperti itu, sebaiknya kita vaksinasi meningitis, karena resiko untuk terkena infeksi meningitis itu besar dan berat kalau sampai kena. Itu dari kami ininya. Jadi pre-travel consultation itu penting. Penting banget ya dok. Baik dok, jadi sebenarnya sih sebelum kita mau pergi ke daerah-daerah khusus mungkin ya, atau daerah yang jauh, sebaiknya kita konsultasinya berapa lama sebelumnya ya dok, terkait juga dengan pemberian vaksin agar efektif ketika kita berpergian. Jadi konsultasi ini belum terbiasa di Indonesia, jujur aja. Dok. Karena nggak semua orang paham dan belum dibiasakan. Padahal sebenarnya suatu perjalanan itu kadang kita udah sibuk mengeluarkan biaya untuk transportasi, akomodasi, tapi tidak
sisihkan pos untuk konsultasi. Padahal ini tidak kalah penting. Kalau ini tidak dilakukan dan kita tidak siap, begitu anak kita sakit, biayanya malah lebih besar. Jadi konsultasi perjalanan itu mencakup pre-travel consultation sama post-travel consultation. Jadi kalau sebelum perjalanan nanti bisa dibantu sama kami. Coba dibuat itinerary-nya apa. Jadi kita bisa hitung, bisa estimasi risiko-risiko apa yang mesti Kalau ada vaksinasi apa yang mesti diberikan. Kita arahkan semua. Nanti setelah pulang lapor lagi ke kita, dok kami dari sana sekian hari, kemarin sakit apa di sana, kami berenangnya di mana? Oh di danau misalkan, danau yang alamiah gitu ya, beda sama berenang di hotel misalkan. Itu nanti kita akan perkirakan risikonya. Kalau emang dibutuhkan pemeriksaan lab, kita akan periksa lab gitu. Nah jadi itu. Nah sekarang timingnya kapan? Itu tergantung perjalanan. Kalau misalkan perjalanan itu membutuhkan vaksinasi dan vaksinasi itu ada aturannya kapan diberikan, maka sebaiknya pre-travel consultation itu ikuti sesuai aturan itu. Sebagai contoh, meningitis itu sebaiknya diberikan 2 minggu sebelum keberangkatan. Maka konsultasi dilakukan sebelum itu, sehingga pada saat 2 minggu itu sudah lengkap semuanya termasuk vaksinasinya. Yaitu tergantung kepada perjalanan dan apa terkait vaksin yang mau digunakan. Demikian. Baik, terima kasih dok. Ini informasi yang sangat menarik ya. Jadi di Indonesia kita belum biasa untuk konsultasi sebelum berpergian. Padahal penting banget nih agar diri kita dan anak-anak kita tetap sehat. Baik, mungkin selanjutnya adalah terkait saat kita berpergian atau mudik. Nah kan kalau kita bawa anak-anak terutama yang lagi MPASI nih dok, pasti pola makannya agak berbeda dan bikin orang tua ini sering pusing. Nah dari dokter Ari ada tips nggak supaya menjaga pola makan anak kita selama berpergian? Untuk yang bepergian tuh dihindari pertama makanan-makanan yang bersifat meningkatkan peristaltik atau kontraksi usus ya. Sebenarnya contohnya kacang-kacangan itu hati-hati, kalau terlalu banyak kontraksinya akan kuat dan mules. Maka kalau itu perjalanan jauh yang sulit kita mendapatkan fasilitas toilet MCK gitu ya, maka akan kesulitan gitu ya. Satu. Yang kedua, jangan berikan makanan atau minuman yang menghasilkan gas, banyak menghasilkan gas. Maka nanti akan mudah kembung. Apalagi anak-anak yang istirahatnya kurang. Kita tahu kan perjalanan karena istirahatnya kurang. Terus kita berikan makanan misalkan minuman bersoda dan sebagainya. Maka itu akan menghasilkan gas. Kalau menghasilkan gas, anak tentu akan merasa lebih cepat penuh perutnya, nggak mau makan, nggak ini merangsang asam lambung lagi dan membuat nanti perut makin tidak enak. Kemudian juga hindari makanan minuman yang beraroma sangat kuat atau memiliki rasa sangat kuat tertentu. Misalkan yang pedas atau yang asam. Jadi dianjurkan kalau mau membawa anak perjalanan, terutama untuk anak yang udah bisa makan ya, itu sebaiknya makanan-makanan yang mudah diserap ya. Kadar seratnya cukup aja, nggak usah terlalu tinggi. Tapi juga jangan yang menghasilkan gas. Jadi misalkan makanan berkuah itu bagus ya. Tidak merangsang lambung, jadi jangan terlalu pedas gitu ya, atau terlalu asam itu juga bisa. Kemudian kalau mau dikasih sayur boleh, lauk juga yang mudah dicerna. Jangan lauk yang sulit dicerna. Makanan berlemak itu boleh tapi jangan berlebihan ya. Jadi makanan-makanan yang praktis tapi juga aman itu bisa. Nah, kalau untuk bayi gimana? Bayi sebaiknya kalau dia masih ASI jangan dikurang. Itu tetap ASI itu adalah makanan terbaik dibanding apapun. Nah, jadi yang penting dalam ini kalau ASI ibunya justru, yaitu bagaimana? Ibunya harus menyiapkan diri dan memotivasi diri, mengkonsumsi juga yang cukup, minum yang cukup untuk agar ASI kualitasnya tidak berkurang. Karena perjalanan itu kan stres sebenarnya. Stres buat ibu dan bayinya, baik stres fisik maupun stres psikis. Apalagi kalau macet, tambah stres itu. Dan ASI itu sangat dipengaruhi oleh itu. Makanya sangat penting ibu memotivasi diri dan berpikir positif agar kualitas ASI bagus. Itu terutama untuk bayi-bayi yang di bawah 6 bulan. Nah, bayi-bayi yang sudah bisa mengkonsumsi makanan itu tetap diberikan sesuai dengan aturannya. Dalam arti makanan pendamping ASI, makanan ya MPASI ya, makanan pendamping ASI itu tetap diberikan sesuai dengan usianya. Hanya yang mesti diwaspadai adalah itu tadi, jangan kita menggunakan air yang tidak bersih, yang tidak, sebaiknya kita bawa air mineral sendiri atau apa gitu ya, yang kira-kira waktu kita mencampur makanannya itu kita terjamin kebersihan. Sama itu tadi, kalau di perjalanan kita kadang-kadang ada debu, ada lalat dan sebagainya, itu juga mesti diperhitungkan. Demikian. Baik dokter, jadi banyak yang harus diperhitungkan ya dok. Jadi kalau misalnya masih ASI, ibu harus semangat tetap menyusui dan juga pilih-pilih apa yang kita berikan kepada anak kita. Jangan yang terlalu ekstrim gitu ya dok ya, yang aman-aman aja. Baik dok, terkait tidur gimana nih dok?
Kalau misalnya lagi Ya, perjalanan kan anak-anak suka tidurnya kurang, pola betul. tidurnya berubah. Nah, ini juga makanya sebenarnya kalau kita pre-travel consultation kita anjurkan kalau perjalanannya akan lama di perjalanan, maka butuh adaptasi atau aklimatisasi ya. Jadi persiapan sebelum hari H itu lebih jauh-jauh hari agar anak bisa ditabung istirahatnya. Karena kalau dia kurang tidur, maka jelas tubuh anak tidak siap untuk perjalanan yang jauh. Dan kita sering dapati banyak anak-anak pulang perjalanan itu sakit, jatuh sakit. Orang sini bilang atau orang Indonesia bilang masuk angin lah, macam-macam. Tapi itu sebenarnya intinya adalah karena tidak seimbangnya antara waktu istirahat sama aktivitas dia. Itu yang kita atur. Makin lama perjalanan nanti yang akan mengurangi tidur, makin banyak persiapan tidur yang ditabung buat anak dan juga sesudah kembali. Jadi sesudah pulang nanti waktu post travel consultation kita anjurkan dia mengganti kekurangan tidur itu. Ada hitung-hitungannya sendiri gitu ya. Tapi yang jelas memang selama perjalanan kita nggak bisa paksakan anak tuh tidur. Yang penting sebenarnya aktivitasnya aja dilihat. Kalau kira-kira aktivitasnya itu membuat dia banyak menghabiskan energi, maka hati-hati. Apalagi kalau perjalanannya itu masa istirahatnya cuma pendek di kampung halaman, terus harus kembali lagi ke kota asal. Nah itu juga harus dihitung betul. Jadi mereka tetap harus dianjurkan tidur semaksimal yang mereka bisa, kualitas tidur diperhatikan, tapi juga jangan lupa kita harus mempersiapkan sebelum sama sesudahnya nanti. Baik dok, dokter ada tips nggak misalnya nih mudiknya harus keluar negeri yang ada perbedaan waktu cukup signifikan. Ya. Gimana sih supaya anak-anak itu nggak jet lag? Ya, jadi jet lag itu sebenarnya tergantung kita melintasi zona waktu seberapa banyak. Zona waktu dilintasi makin banyak, tentu akan membuat jet lag makin besar. Kenapa jet lag bisa terjadi? Karena tubuh kita masih hidup di asal kita, di tempat kita. Jadi tubuh biologis kita masih menginikan di sana. Tapi di tempat yang baru, mungkin dia belum bisa menyesuaikan. Itulah yang bisa terjadi jet lag. Makanya sebenarnya ada beberapa tips, diantaranya adalah pertama yaitu tadi bahwa pada saat anak itu akan berangkat, dibawa bepergian dengan perjalanan dengan pesawat, misalnya melintasi zona waktu yang panjang, maka istirahat harus cukup, satu. Kemudian yang kedua, pada saat kita di sana, di tempat sana, kita nggak boleh langsung nggak boleh langsung mengikuti apa yang ada di sana. Misalkan contohnya sampai di sana siang hari, padahal sebenarnya kalau menurut jamnya di tanah air dia masih malam hari. Nah itu kadang-kadang kalau anak-anak nggak diberitahu dia pinginnya langsung main. Barangkali tidak langsung main tapi banyak istirahat dulu di hotel atau di tempat kediaman di sana, dikondisikan kamarnya seakan-akan itu malam hari, misalkan jangan terlalu banyak terang, kordennya ditutup. Agar apa? Agar hormon-hormon yang nanti terpancing keluar juga bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Itu sangat penting dan itu bisa taunya dari konsultasi yang dilakukan. Nanti kan perjalanan dari mana nih? Misalkan dari Jakarta ke London gitu ya. Ini butuh berapa jam melintasi zona waktu, kemungkinan jet lag bagaimana. Nah itu nanti kita bisa itu. Kadang-kadang ada beberapa obat yang kita bisa berikan kalau memang dibutuhkan agar mempercepat proses jet lag itu agar tidak terlalu berlarut-larut gitu. Mungkin itu yang ini. Nanti kalau untuk detailnya memang pada saat konsultasi itulah nanti kita ajarkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Ari. Banyak banget ya kita hari ini belajar dengan Dokter Ari terkait travel medicine nih. Menjelang kita mudik semua. Banyak sekali yang harus dipersiapkan ya dok. Betul. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk pergi pulang kampung supaya anak-anak kita tetap sehat dan tidak malah sakit Benar. saat pulang dari mudik. Nah, tidak terasa udah hampir 30 menit nih dari Dokter Ari. Ada nggak pesan terakhir kepada Sobat Sehat RSCM agar kita semua tetap sehat selama mudik? Ya, saya pesan kepada orang tua atau mereka yang nanti akan bawa keluarganya mudik termasuk anak-anak, lakukanlah persiapan sebaik mungkin perjalanan Anda, mudik Anda, walaupun ini biasa tiap tahun, tapi dengan adanya persiapan maka resiko untuk sampai anak Anda sakit nanti itu kecil kemungkinannya. Kemudian kalau memang bisa berkonsultasilah dengan tenaga medis yang ada agar kami bisa bantu untuk persiapan apa saja yang mesti diantisipasi. Kalau memang harus divaksinasi, vaksinasi apa. Kalau memang nanti harus persiapan yang mesti disiapkan, apa saja. Kemudian yang ketiga, kalau nanti anak Anda di tempat sana, di kampung halaman, maka jangan lupa di sana tetap diperhatikan bagaimana aktivitas mereka, interaksi mereka dengan orang lain gitu ya. Dan juga kondisi situasi yang ada di sana. Itu yang mungkin juga perlu, jangan hanya sekedar lebaran saja tapi kita nggak memperhatikan anak-anak kita terutama kesehatan. Dan yang terakhir adalah kalau memang dibutuhkan
bisa melakukan post consultation post travel consultation untuk mencegah jangan sampai pulang dari sana anak-anak itu nanti menjadi sakit. Yang penting jalanin mudiknya dengan senang, dengan happy gitu ya, tapi juga tetap sehat buat anak-anak kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Dokter Ari, pesan yang sangat baik ya. Jadinya penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan anak sebelum mudik. Salah satu caranya adalah dengan konsultasi pre-travel dan post-travel. Ini salah satunya kita bisa lakukan juga dengan medical check up ya Dok, yang kita bisa lakukan di RSCM Kencana. Baik, terima kasih banyak Dokter Ari atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga bisa membawa banyak manfaat bagi Sobat Sehat RSCM. Semoga semuanya mudiknya lancar. Dan Ramadan ini membawa banyak keberkahan. Amin. Baik, terima kasih Dokter Ari. Saya Dr. Diara Anissa undur diri sebagai host podcast RSCM. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.